kita neraka. Bagaimana dengan kita yang hidup ini penuh dengan kesia-siaan selama ini? Ibarat Allah yang kami muliakan, kita belum apa-apanya menceritakan tentang sirat, karena ada sebelumnya yang lebih berat daripada itu, yaitu keadaan yang faza'ul akbar, al-faza'ul akbar, yaumal faza'il akbar, hanya di padang mahsyar. Bahkan orang kafir pun saking putus asanya, orang kafir sudah yakin dia pasti masuk neraka, dia malah memohon, ya Allah cepatkan kami masuk neraka, udah gak sanggup kami di padang mahsyar ini, saking beratnya padang mahsyar. Jangan pikir padang mahsyar itu enak. Mereka sadar mereka pasti tidak akan masuk surga. Lalu orang kafir nggak tahan lagi di padang mahsyar, mereka memohon kepada Allah, segerakan kami masuk neraka. Padahal ketika mereka masuk neraka, mereka menjerit-jerit minta dikeluarkan. Ibarat Allah yang kami muliakan, apakah pembicaraan ini akan berani kita teruskan? Jika kita mau teruskan, kita teruskan di pertemuan-pertemuan kita, tetapi secara berurut dan bertahap. Dan saya berharap, mohon dibawa kitab yang kami rekomendasikan, lalu ikut baca hadisnya, penjelasannya biar kami yang jelaskan. Hadisnya baca, lihat nomor berapa, halaman berapa, status hadisnya apa, periwayatnya siapa, bagaimana derajat hadisnya. Lihat di situ. Ibarat Allah yang kami muliakan, insyaallah ta'ala akan tumbuh semangat hidup kita untuk berhati-hati. Jangan banyak lagi maksiat, jangan banyak lagi mempermainkan masa. Toh kiamat udah dekat, kiamat sudah dekat. Umur orang Islam hidup di muka bumi ini juga udah gak lama, kaum muslimin, udah gak lama lagi tersisa, sebentar saja lagi. Maka selayaknya kita memanfaatkan waktu yang ada ini sebaik-baiknya, menjadi manusia yang paling besar nilai dan harganya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah yang kami cintai, yang kami muliakan. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, apabila kalian nanti sudah mendekati ujung titian, saya sudah ada di situ menanti kalian, sambil terus memohon-mohon, hai umatku, sedikit lagi umatku, hati-hati sedikit lagi. Sementara tahu nggak keadaan kita seperti apa di ujung titian itu? Setelah perjalanan yang saya tidak tahu tak berapa lama perjalanan itu, sampai di ujung titian, Nabi berkata, hai umatku, sedikit lagi, hati-hati, sedikit lagi hai umatku. Keadaan kita sudah hangus karena panasnya yang dari bawah. Banyak luka-luka di seluruh tubuh kita, banyaknya yang menyambar-nyambar. Keadaan kita sudah hancur lebur. Tinggal sisa-sisa dari kehidupan yang kita coba bertahan sampai ke ujung. Nabi berkata, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Padahal Nabi bisa saja masuk duluan di surga, senang-senang dan tenang-tenang dalam surga, nunggu-nunggu kita di surga, bisa aja. Tapi Nabi nggak mau. Dia mau tunggu dulu umatnya, dia mau tunggu dulu bersama-sama umatnya. Dia tunggu kita, Pak. Ya ummati, hai umatku, sedikit lagi majulah, sedikit lagi teruslah majulah, hati-hati terus. Lalu sambil berdoa, ya Rabb, mulai agak tergelincir sedikit, ya Allah, selamatkan itu umatku, ya Allah itu umatku, selamatkan. Hai umatku, hati-hati, mari sini. Masya Allah, udah hampir dekat, jarak-jarak 2-3 meter, jatuh. Ya Allah, ya Rabb. Setelah nyampe ke sebelah, Nabi langsung mempersilahkan minum air telaga yang akan menghilangkan semua dahaga, yang akan merubah semua bentuk. Disiramkan ke kepala, berubah menjadi cantik kembali, bagus kembali, diminumkan, hilang semua dahaga. Tapi ada orang-orang yang nyampe ke seberang, ternyata ketika mau minum dari air yang disodorkan Rasulullah dan para malaikat, orang ini ditarik oleh malaikat balik menjauhi Nabi agar tangannya tidak menjangkau gelas-gelas dari telaga Nabi. Lalu Nabi berkata, hai para malaikat, itu kan umat saya, kenapa kamu tarik dia? Kenapa kamu tidak izinkan dia meminum dari air telaga saya? Bukankah dia kehausan? Apa kata para malaikat ini, hai Muhammad, kamu nggak tahu kan bahwa orang ini sepeninggalmu sering mengarang-arang amalan yang kamu tidak ajarkan, mengarang-arang ajaran yang kamu tidak pernah contohkan. Hai Muhammad, kamu nggak tahu kan, ini adalah para pelaku bid'ah. Mereka tidak layak mendapatkan air minum dari telagamu saat ini, hai ya Muhammad. Kami yang tahu masalah ini. Maka ibarat Allah, hati-hati kalau beramal, pastikan Rasulullah mengerjakannya.
Kalau berbuat sama soleh, pastikan ada tuntunannya dari Rasulullah. Jangan yang menurut kita baik lalu kita kerjakan. Belum tentu itu sesuai dengan yang disebutkan oleh, yang diajarkan Rasulullah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sahih Bukhari dan Muslim. Orang yang beramal dengan amalan yang kelihatannya baik, sementara kami belum pernah mencontohkannya, kami belum pernah mengajarkannya, kami belum pernah melakukannya, fahuwa raddun. Amalan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammad, mereka nggak berhak mendapatkannya. Itu Pak. Nabi bertanya kepada para sahabatnya, tuan-tuan sekalian, apakah tuan-tuan tahu orang yang udah nyampe ke seberang itu udah jamin masuk surga belum? Apakah tuan-tuan tahu yang udah nyampe ke seberang itu sudah dijamin akan menjadi ahlul jannah apa belum? Nabi bertanya, tadruna manil muflis? Apakah kalian tahu siapakah orang yang bangkrut dari umatku? Para sahabat mencoba menjawab sebisa mereka. Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Ya Rasulullah, menurut kami yang bangkrut itu adalah dia nggak punya lagi bekal apa-apa, duitnya habis, modalnya juga tandas, ya. Kemudian dia betul-betul sudah terbelit utang di mana-mana. Kata Nabi, bukan itu. Yang bangkrut itu adalah yang nanti pada hari kiamat datang membawa pahala sholat, pahala sedekah, pahala puasa, pahala ini, pahala itu datang. Udah nyampe ke seberang di titian selamat, kemudian antri orang-orang yang dulu pernah dia zalimi ketika hidup di dunia. Ada orang yang dulu dipukulnya dan orang yang nggak bisa membalas karena dia kuat, karena dia jagoan, karena dia berkuasa, karena dia adalah seorang yang berpangkat, sehingga dia enak saja memasukkan orang ke penjara, enak saja dia menyiksa orang, enak saja dia menembak orang. Nah, orang yang macam ini didatangi oleh orang yang dulu dizaliminya. Ada lagi orang yang nggak dibayarkan gajinya, yang dipotong duitnya, yang tidak dibayar hutangnya, datang nuntut kepada Allah SWT atas kezaliman orang ini kepadanya. Ada orang yang dulu ketika di dunia mulutnya telah menfitnah dia sehingga dia dihina oleh masyarakat, sehingga dia diseret ke penjara. Gara-gara mulutnya dia cerai dari laki bini, gara-gara mulutnya sahabat-sahabatnya dan langganan-langganannya pada lari. Orang-orang ini yang dulu dizalimi ini akan datang menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah sama-sama selamat di titian. Lalu pada hari itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhadha ukhidha min hasanatihim fa yu'tiya hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Diambil amal soleh orang ini, diberikan pada orang-orang yang dulu dia zalimi di dunia, yang belum selesai dan tuntas urusannya di dunia, dibagi-bagi. Datang lagi orang lain yang pernah kita zalimi, dibagi lagi amal solehnya, dibagi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ay yaqdiya ma alaih. Ketika seluruh amal baiknya habis, sementara orang-orang yang antri menuntut keadilan atas kezalimannya dulu di dunia kepada mereka-mereka masih ada orang-orang itu, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhadha min khatayahum, dosa-dosa mereka diambil lalu dipindahkan ke dia. Udahlah amal solehnya 16 habis semuanya, dosa-dosa mereka diambil dipindahkan ke dia. Di ini datang lagi, diambil dosanya dipindahkan ke dia. Maka faturihu finnar. Akhirnya orang ini udah nyampe di sini, diambil oleh malaikat, dilemparkan ke neraka, masuk ke dalam neraka. Padahal udah nyampe, perjalanan melelahkan sudah selesai, udah nyampe ke sini dilemparkan ke neraka. Kenapa? Karena dulu di dunia dia buat zalim kepada orang-orang yang hidup dengannya. Awas para suami, jangan buat zalim pada istri. Mereka akan menuntut nanti pada hari kiamat. Wahai para istri, jangan berbuat zalim kepada suami. Mereka akan menuntut nanti pada hari kiamat. Utang-utang kita selesaikan di dunia ini sebelum nanti dituntut nanti di padang. Ketika kita selesai urusannya, maka ada urusan yang belum lagi selesai, yaitu urusan mazlamah bainana, urusan-urusan kezaliman di antara kita. Hati-hati, Allah al-muntaqim, Allah sang maha pemberi pembalasan, Allah yang maha membalas. Mungkin sekarang para ulama-ulama tidak bisa membalas, mereka dizalimi, mereka difitnah, tapi ingat ada padang mahsyar. Ingat ada keadilan yang maha adil akan menyidang. Ingat ada mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang sekarang ini punya pangkat dan jabatan, ingat suatu hari kalian akan pensiun, suatu hari kalian akan dicabut nyawanya oleh malaikat maut, dan kalian akan diantarkan menuju ke liang lahat, dan saat itu urusan kalian besar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita-kita yang hidup jangan main-main dengan maksiat, jangan main-main dengan zina, jangan main-main dengan pacaran, jangan pernah
mencoba-coba pacaran, berselancar dunia maya, stop. Allah maha melihat. Al-Basir, Al-Latif, Al-Khabir, maha melihat apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, apa yang kita saksikan. Dengan siapa kita chatting-chattingan, Allah maha melihat. Dan semuanya akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban. Ala kulli ma kunta ta'mal, atas seluruh apa yang sudah engkau kerjakan. Ittaqullah. Sallallahu ala Muhammad.